Hal lain yang tak jarang menjadi penghambat seseorang yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran adalah ketika tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar, baik itu keluarga dekat, teman, tetangga, dan lain semisalnya. Tidak adanya dukungan dari mereka ini terkadang bukan hanya dalam bentuk ketidakpedulian mereka dengan sikap masa bodohnya, tetapi terkadang juga dalam bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang akan kalian jalani. Jika tidak adanya dukungan mereka hanya berbentuk sikap masa bodoh, cuek, atau acuh tak acuh, tak peduli apakah kalian mau menghafal Al-Quran atau tidak, agaknya ia tidak terlalu menjadi masalah, karena pada dasarnya mereka tidak mencoba mempengaruhi niat menghafal kalian secara langsung. Bisa jadi sikap tersebut memang karena ketidaktahuan mereka, atau bisa jadi juga karena memang ia sudah menjadi watak bawaan mereka sejak lahir. Maka dalam hal ini, kalian tidak perlu ambil pusing. Tunjukkanlah bahwa kalian bisa menjadi manusia yang semakin baik, semakin soleh, dan semakin berakhlak dengan Al-Quran yang kalian hafalkan itu. Sehingga pada akhirnya mereka sendirilah yang sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan adalah sesuatu yang memang mulia serta layak dicontoh dan diikuti. Namun lain lagi jika ternyata tidak adanya dukungan orang-orang terdekat terhadap niat kalian untuk menghafal itu tampak dalam bentuk perilaku atau ucapan yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang akan kalian lakukan. Jika perilaku mereka membuat kalian sedih dan ucapan mereka membuat kalian sakit hati, maka biasanya sikap-sikap tersebut bisa saja mempengaruhi tekad kalian, bahkan niat yang tadinya sudah bulat bisa saja menjadi luntur karena hal tersebut. Jika demikian, di antara langkah yang harus kalian lakukan adalah berkonsultasi kepada orang yang menurut kalian memang mampu memberikan solusi yang tepat, terutama kepada mereka yang juga mampu memberikan masukan atau bujukan secara langsung kepada kerabat kalian yang tidak setuju atas hal mulia yang ingin kalian lakukan itu. Maka biasanya jika mereka dibujuk oleh orang yang memang dihormati dan disegani, maka hati mereka akan menjadi luluh, sehingga kesedihan kalian itu menjadi hilang dan semangat kalian akan kembali datang. Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adab yang disusun oleh Ibnu Syaibah, pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mengambil keputusan sebelum berkonsultasi kepada orang yang dapat memberimu petunjuk, karena jika kamu melakukan hal itu, maka kamu tidak akan bersedih karenanya." Sobat Quran, yang perlu untuk selalu kalian ingat adalah bahwa menghafal Al-Quran merupakan amalan yang mulia, amalan yang memiliki keistimewaan dan pahala yang luar biasa. Maka jangan pernah kalian sia-siakan hanya karena orang lain tidak mendukung apa yang akan kalian lakukan itu. Justru kalian harus bersyukur di tengah-tengah ketidaksadaran dan ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya menghafal Al-Quran, Allah justru memberikan kalian kesadaran dan pengetahuan tentang hal itu. Maka bertindaklah layaknya orang yang sadar dan tahu, dan jangan sekali-kali ketidaksadaran dan ketidaktahuan mereka itu membuat kalian ragu dalam melangkah. Ingatlah bahwa perjalanan dakwah Rasulullah SAW dulu itu bukan hanya harus menghadapi orang-orang yang tidak setuju terhadap dakwahnya, tetapi harus menghadapi orang-orang yang secara terang-terangan menyakiti, memusuhi, dan memerangi beliau. Jika saja Rasulullah SAW menyerah, mungkin Islam tidak akan seperti sekarang ini. Maka kalian pun jangan menyerah hanya karena orang lain tidak mendukung. Karena jika kalian menyerah begitu saja,
maka kalian tidak akan pernah bisa hafal Al-Quran.